Engkau gembala yang baik. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya yang sudah memungkinkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi untuk berada, untuk dihimpunkan di tengah ibadah doa penyembahan di malam ini. Kita bersyukur tentunya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu mari kita berdoa dan memohon supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya sehingga kita boleh merasakan lawatan Tuhan sebagai perhatian dan dua tangan Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita, dan dua tangan Tuhan yang kuat ini nanti bagaikan kepak sayap yang kuat menopang kehidupan kita, membawa kehidupan kita mendekat kepada Dia sehingga kita boleh merasakan dekapan kasih sayang dan kasih setia Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua. Kita ternyata masih tetap berada di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Ya, jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai. Amin, saudaraku. Jangan lagi saling mendustai. Tetapi marilah kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan maupun sesama, dengan cara berkata jujur. Sebab setiap perkataan yang keluar dari mulut, tentu itu semua berasal dari dalam hati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Lanjut bagian B. Dan telah menanggalkan manusia baru. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Terus. Yang terus-menerus diperbaharui. Iya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Puji Tuhan. Singkatnya, tulis saja, tujuan dari pembaharuan. Tujuan dari pembaharuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya atau Sang Pencipta. Ya, tujuan dari pembaharuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya atau menurut gambar Sang Pencipta. Kejadian 1. Mari kita lihat Sang Pencipta, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Allah. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar Ya. dan rupa kita. Baiklah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Terus? Dan burung-burung di udara. Ya. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Terus? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Terus? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Terus? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa, menurut gambar Allah, Sang Pencipta manusia itu sendiri. Menurut gambar Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta manusia itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dinyatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kata ciptakan itu di sini berulang-ulang. Jadi kata diciptakan itu di sini dinyatakan berulang-ulang, menunjukkan bahwa betul-betul manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Amin, saudaraku. Diciptakan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Diciptakan oleh Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Kita tidak boleh ragu di situ. Amin, saudaraku. Kita tidak terbentuk begitu saja, saudaraku. Tetapi betul-betul manusia diciptakan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Terus? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Terus? Dan burung-burung di udara. Terus? Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah menjadikan manusia itu,
selanjutnya Allah memberkati mereka. Jadi kita diciptakan untuk selanjutnya diberkati, saudara. Amin. Untuk selanjutnya diberkati. Puji Tuhan, untuk diberkati. Haleluya. Kemudian Allah berfirman. Setelah diberkati, selanjutnya Allah berfirman atau memberi suatu perintah, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, selanjutnya Allah berfirman atau Allah memberi suatu perintah, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Maksudnya penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya berfirmanlah Allah atau memberi suatu perintah, yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Maksudnya penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah bumi itu. Puji Tuhan. Itu maksudnya. Berarti ditaklukkan berarti berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ditaklukkan berarti berkuasa atas ikan-ikan di laut. Strip yang kedua, berkuasa atas burung-burung di udara. Strip yang ketiga, berkuasa atas binatang-binatang merayap di bumi. Coba baca ayat 28. Allah memberkati mereka. Terus? Lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah memberkati. Manusia diciptakan untuk diberkati. Tetapi setelah diberkati, Allah berfirman. Maksudnya Allah memberi suatu perintah kepada manusia. Apa itu? Terus? Beranak cuculah. Terus? Dan bertambah banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Puji Tuhan. Kalau nikah itu diberkati, pasti beranak cucu. Dan bertambah banyak. Tidak mungkin mandul. Puji Tuhan. Maksudnya adalah, terus? Penuhilah bumi. Iya, terus? Dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Maksudnya penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Puji Tuhan. Taklukkanlah itu berarti terus berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Strip pertama, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Strip yang kedua, dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas burung-burung di udara. Strip yang ketiga, dan atas segala binatang. Berkuasalah atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu yang dimaksud taklukkanlah bumi itu. Berkuasa atas ikan di laut, burung di ikan di laut, burung di udara, dan binatang merayap di bumi. Ya, udara, laut, bumi ditaklukkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, ikan-ikan di laut menunjuk antikris. Ikan-ikan di laut menunjuk antikris. Burung-burung di udara menunjuk si ular tua, yaitu naga merah padam. Strip yang ketiga, binatang yang merayap di bumi menunjuk nabi-nabi palsu. Jadi kalau nikah itu sudah diberkati, selanjutnya ada suatu perintah. Selanjutnya ada suatu perintah, yaitu beranak cuculah, penuhilah bumi dan beranak cuculah. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Maksudnya penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berarti berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, binatang merayap di bumi. Amin, saudaraku. Ikan di laut antikris, burung di udara menunjuk si ular tua, yaitu naga merah padam. Binatang yang merayap di bumi menunjuk kepada nabi-nabi palsu. Singkatnya, pembaharuan yang kita alami dari sehari ke sehari membawa kita sampai tingkat rohani yang dewasa atau sempurna. Karena pembaharuan itu membawa kita sampai segambar serupa dengan Allah. Sehingga kita nanti memiliki kuasa seperti kuasa yang dimiliki oleh Sang Kali. Kalau kita segambar serupa dengan Allah, berarti kita juga berkuasa seperti kuasa dari Sang Kali. Amin, saudaraku. Efesus 4. Ayat 12 sampai 13. Baca. Demikian firman Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Jadi pembaharuan yang kita alami dari sehari ke sehari membawa kita sampai tingkat rohani yang dewasa atau sempurna. Amin, saudaraku. Sempurna berarti segambar serupa dengan Allah, sama mulia. Sehingga kita memiliki kuasa seperti kuasa yang dimiliki sang Khalik. Sehingga berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 4 ayat 12-13. Itu sasaran kita untuk beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan ini selama kita ada di bumi ini. Ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Terus? Bagi pekerjaan pelayanan. Terus? Bagi pembangunan tubuh. Sampai nanti ibadah pelayanan ini mengarah sampai kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, dewasa rohani, sama dengan menjadi dewasa, menjadi mempelai Tuhan. Terus? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai mencapai kesatuan iman, terwujudnya pembangunan tubuh berarti mencapai kesatuan iman. Satu, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus, kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Puji Tuhan, haleluya. Setelah terwujudnya kesatuan tubuh atau terwujudnya pembangunan tubuh Kristus, berarti kita semua telah mencapai strip pertama kesatuan iman. Strip yang kedua, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Strip yang ketiga, mencapai kedewasaan penuh. Strip yang keempat, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu yang disebut itulah yang disebut kalau sudah terwujud pembangunan tubuh Kristus, 4 hal itu akan terlihat. Pendeknya, gereja Tuhan sudah mencapai tingkat rohani yang dewasa, sama dengan sempurna. Amin, saudaraku. Kalau 4 perkara itu sudah nyata dalam setiap kehidupan kita, pendeknya, gereja Tuhan sudah mencapai tingkat rohani yang dewasa, sempurna, sama mulia dengan sang Khalik. Sama mulia dengan sang Khalik. Amin, saudaraku. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, terus, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Lihat, kehidupan yang dewasa penuh, yang sudah mencapai kedewasaan penuh, itulah gereja yang sempurna, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu yang menyesatkan dari nabi-nabi palsu. Kalau dewasa rohani tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran palsu dari nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kenapa seseorang mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran palsu dari nabi-nabi palsu? Karena dia masih kanak-kanak rohani. Tapi kalau sudah mencapai kedewasaan rohani, tidak mudah lagi dipengaruhi oleh ajaran palsu dari nabi-nabi palsu. Dengan lain kata, berkuasa atas binatang yang merayap di bumi. Berkuasa atas binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang kita lihat dulu tentang burung-burung di udara. Puji Tuhan. 1 sudah terlewatkan, ajaran palsu dari nabi-nabi palsu, binatang yang merayap di bumi. Amin. Sekarang tentang burung-burung di udara. Wahyu 12 ayat 1-2. 1 sudah terlewatkan, kita bersyukur, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, 1 sudah terlewatkan. Binatang merayap di bumi. Nabi palsu terlewatkan. Dikalahkan. Tak dapat dipengaruhi. Karena dewasa rohani. Segambar serupa dengan Allah. Segambar serupa dengan sang Khalik, sang pencipta. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran palsu. Dari nabi-nabi palsu. Itulah binatang merayap di bumi. Dapat dipahami? Sekarang tentang burung-burung di udara. Wahyu 12 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. 12 ayat 1-2. Baca. Perempuan dan naga. Ya, terus. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Terus. Dengan bulan di bawah kakinya. Terus. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2. Ia sedang mengandung. Ya. Dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Puji Tuhan. Di sini kita melihat suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar di langit, yakni seorang perempuan, strip pertama, titik 2, strip pertama berselubungkan matahari, strip yang kedua bulan di bawah kakinya, strip yang ketiga mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah gambaran dari gereja yang sempurna atau
mencapai tingkat kedewasaan penuh. Sudah mencapai tingkat kedewasaan penuh. Jadi ayat 1 sampai ayat 2 ini adalah gambaran dari gereja yang sempurna atau sudah mencapai tingkat kedewasaan penuh. Amin, saudaraku. Inilah sasaran akhir kita, menerima pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, untuk membawa kita sampai ke tingkat kedewasaan penuh atau menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu mempelai Tuhan, sempurna mempelai Tuhan. Ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di Ya, langit. suatu tanda. Tapi selain tanda yang besar, ada lagi tanda yang lain. Terus, Dan lihatlah, ya, seekor naga merah padam yang besar, terus, berkepala 7, ya, dan bertanduk 10, ya, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. terus. Dan ekornya menyeret sepertiga. Sudah sampai di situ ayat 3 sana. Kemudian tampak suatu tanda di langit, dalam kurung tidak besar. Ya, tetapi tidak besar. Tadi tanda yang besar di langit, itulah mempelai Tuhan. Amin. Nah, di ayat 3 tampak suatu tanda di langit tetapi tidak besar, yaitu seekor naga merah padam yang besar. Yaitu seekor naga merah padam yang besar. Strip pertama berkepala 7, strip yang kedua bertanduk 10, strip yang ketiga 7 mahkota di atas kepalanya. Kalau kita lihat dari tanda-tanda ini, bahwa seekor naga merah padam yang besar ini menyerupai pribadi Yesus anak Allah. 7 tambah 10 tambah 7, menyerupai, bukan. Berkepala 7, bertanduk 10. 7 tambah 10, 17, tambah 4 berapa? Tambah 7 berapa? 17 tambah 7 berapa? 24. Menyerupai tua-tua. Amin, saudaraku. Menyerupai tua-tua. 24 tua-tua yang duduk di atas 24 tata mereka masing-masing. Berjubah putih. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Pendeknya, mempelai perempuan atau gereja yang sempurna berhadapan dengan naga merah padam. Ya, berhadapan dengan naga merah padam. Dapat dipahami, saudaraku? Sedang berhadap-hadapan. Puji Tuhan. Haleluya. Selama kita ada di atas muka bumi ini, saudaraku, kita tidak berhenti berhadap-hadapan dengan musuh kita yang abadi. Salah satu musuh abadi adalah iblis atau setan. Kiranya dapat dipahami. Sampai nanti tampilnya gereja yang sempurna juga akan berhadap-hadapan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau hari ini gereja Tuhan saat menghadapi musuh, sekali waktu bisa kalah. Tetapi pada saat tampilnya tanda yang besar ini, kemudian tampilnya tanda yang lain di langit, mereka akan berhadap-hadapan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya ulangi dulu ya. Kalau hari ini kita sedang berhadapan dengan setan, mungkin bisa kalah dengan roh jahat, roh najis, dan roh-roh yang lain. Tetapi di sini kita lihat, pada waktu tampilnya gereja yang sempurna, sebagai tanda yang besar di langit, juga ada tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang tua, si ular tua, naga merah padam, akan berhadap-hadapan nanti. Amin, saudaraku. Akan berhadap-hadapan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Puji Tuhan, terus? Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. Tetapi perempuan itu lari ke padang gurun. Ya, tetapi perempuan itu lari ke padang gurun atau padang belantara supaya dipelihara di situ selama 1260. Tulisnya angka saja ya. Selama 1260 bikin tanda sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun, 3,5 tahun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi perempuan itu, tetapi pada ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun. Disitulah ia dipelihara selama 1060 hari, sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dipelihara. Lebih jauh ayat 14. Tapi bagaimana cara pemeliharaan ini kita harus ketahui. Ayat 13 sampai 14. Naga memburu perempuan itu. Ya. Dan ketika naga itu sadar Ya. bahwa ia telah dilempar
dilemparkan ke atas bumi. Ya. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Gereja yang sempurna tadi sedang mengandung. Puji Tuhan, sedang mengandung. Dan dalam keluhan dan penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kemudian di ayat 13, naga itu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14. Tetapi kepada perempuan itu diberi kedua sayap. Terus. Dari burung nasar yang besar. Iya. Tetapi kepada perempuan itu diberi kedua sayap dari burung nasar yang besar itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Supaya dipelihara jauh dari mata ular itu selama 1 masa. Tambah 2 masa, tambah setengah masa, sama dengan 3,5 tahun. Sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari. Amin, saudaraku. Dipelihara. Ketika naga itu memburu perempuan, gereja yang sempurna, yang sudah mencapai tingkat kedewasaan penuh, kepadanya diberi sayap burung nasar yang besar. Puji Tuhan, jauh dari mata ular. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15. Lihat. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya. Ya, menyemburkan dari mulutnya. Terus? Air sebesar sungai. Air sebesar sungai. Ke arah perempuan itu. Ya. Supaya ia dihanyutkan Ya. sungai itu. Tetapi ular itu tidak habis akal. Naga merah padam tidak habis akal. Ia menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Puji Tuhan. Ini merupakan senjata pamungkas. Dan senjata yang terakhir dari naga merah padam. Si ular tua. Amin, saudaraku. Tujuannya. Tadi, tetapi ular itu tidak habis akal. Ia menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Ini merupakan senjata pamungkas. Tujuannya, supaya perempuan itu dihanyutkan oleh sungai itu. Supaya perempuan itu dihanyutkan sungai itu. Supaya perempuan itu dihanyutkan sungai itu. Saudara, air sebesar sungai mempunyai arus yang begitu deras. Maka akan menyeret segala sesuatu yang dilalui oleh sungai itu. Beberapa hari yang lalu terjadi hujan deras. Lalu terjadilah banjir yang hebat. Dengan banjir yang hebat ini, saudaraku, akhirnya menjadi sungai yang besar. Dan menggeser semua yang ada. Semua tempat-tempat yang dilalui. Termasuk bukan hanya benda-benda kecil. Termasuk kendaraan besar juga dihanyutkan. Ketika Jakarta dikepung oleh air. Beberapa hari yang lalu. Puji Tuhan. Demikian juga air yang sebesar sungai ini. Nanti akan menggeser semua tempat-tempat yang dilalui. Untuk menghanyutkan, menenggelamkan kehidupan rohani daripada anak-anak Tuhan. Jadi ini benar-benar senjata pamungkas, senjata yang terakhir. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan saja benda kecil, benda besar aja dihanyutkan loh. Puji Tuhan. Begitu besarnya, begitu derasnya arus sungai yang disemburkan dari mulut naga itu. Tidak ada yang bisa bertahan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan intelektualnya, dengan hartanya, dengan uangnya, dengan kedudukan jabatan. Tidak ada yang bisa bertahan. Sekalipun dia pejabat tinggi, sekalipun. Tidak ada yang bertahan. Oleh arus sungai yang begitu deras sekali. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, dunia ini juga mempunyai arus yang begitu deras. Untuk menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Kalau kita terlena dengan dunia ini, jauh dari Tuhan, tidak tertutup kemungkinan akan diseret oleh derasnya pengaruh dari dunia ini. Hati-hati ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 16, perhatikan baik-baik. Senjata pamungkas sudah dikerahkan. Sekarang bagaimana kita mengantisipasi senjata pamungkas dari ular naga? Ayat 16, disinilah kita patut bersyukur kepada Tuhan.
Amin, saudaraku. Supaya kita bisa menghadapinya. Bukan dengan kekuatan, kemampuan, bukan dengan intelektual, kedudukan, jabatan, pendidikan yang tinggi, harta kekayaan yang banyak. Tidak. Ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Terus. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu. Puji Tuhan. Bumi datang menolong perempuan itu. Bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ditelan. Bumi datang menolong dan menelan sungai yang disemburkan dari mulut naga itu. Puji Tuhan. Haleluya. Sebesar apapun sungai dan arusnya yang menghanyutkan itu, saudaraku, ditelan oleh bumi. Bumi datang menolong dan membuka mulutnya untuk menelan sungai yang begitu deras menghanyutkan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 2 ayat 6. Bumi datang menolong perempuan itu dan membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan dari mulut naga itu. Kejadian 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Ya, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Itu menunjuk doa penyembahan. Bagaikan asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi untuk menolong kita dari air yang disemburkan dari mulut naga sebesar sungai yang coba menghanyutkan itu hanya lewat doa penyembahan. Hanya lewat doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu memang pembaharuan itu harus kita alami. Pembaharuan itu harus membawa kita sampai puncak rohani. Itulah doa penyembahan. Apa tanda hidup dalam puncak rohani sudah berada dalam penyembahan? Sudah berada dalam penyembahan. Hidup di dalam penyerahan diri sepenuh. Menyerah kepada kehendak Tuhan. Tunduk dan pasrah kepada kehendak Allah. Sekalipun Yesus adalah anak. Tetapi dia tunduk dan pasrah terhadap kehendak Allah. Itu doa penyembahan. Jadi jangan saudara gagah-gagah merasa mempunyai pendidikan yang tinggi, gelar yang tinggi, tidak akan bisa menolong saudara, melepaskan saudara dari mulut, dari air yang disemburkan dari mulut naga sebesar sungai. Arusnya begitu kuat, deras. Tetapi kalau kita kalau kerohanian kita sudah sampai pada puncaknya, itulah doa penyembahan. Di dalam penyerahan diri sepenuh, di situ kita tertolong. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan harus hidup dalam penyembahan. Tapi bukan hanya penyembahan, rohaninya juga harus ada pada penyembahan. Rohaninya harus ada penyerahan diri. Tidak boleh mudah bersungguh-sungguh di dalam menghadapi persoalan. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomel. Lalu kita katakan susah jadi hamba Tuhan. Tidak boleh mengatakan susah jadi hamba Tuhan. Kapan rohani sampai kepada penyembahan? Kalau dikit-dikit ngomel. Lalu cari yang enak-enak, cari daging-daging. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Nah, kalau ada suatu pengertian semacam ini, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan bersyukur kepada daging, bersyukur kepada Tuhan. Ayo, dengan demikian kita berkuasa atas burung-burung di udara. Jadi harus mengalami pembaharuan sampai kepada kedewasaan rohani. Gereja sempurna. Segambar serupa dengan sang kali. Berarti memiliki kuasa. Sama seperti kuasa sang kali. Kalau kita sudah sampai kepada dua penyembahan. Penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Wahyu 8 ayat 3-4. Wahyu 8 ayat 3-4. Wahyu 8. Tidak boleh bersungguh-sungguh lagi ya. Amin.
Puji Tuhan. Imam-imam tidak boleh bersungut-sungut. Susah senang bersyukur. Jangan sesekali mengucap kata-kata sial dan menggerutu ngomel dari mulut. Itu suara daging. Harus daging ini dimatikan sampai ke penyembahan. Supaya tertolong. Itu gereja dewasa. Jangan disuruh ngomel. Gak sesuai di hati ngomel. Sesuai bersungut-sungut. Loh. Ini mau pelayan Tuhan atau bagaimana? Di Tuhan. Ayo mulai sekarang. Belajar dewasa. Sempurna. Memiliki kuasa. Seperti kuasa sang kalik. Tertolong dari semburan air sebesar sungai dari mulut naga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Terus? Materai yang ketujuh. Ya, baca. Bahkan salah seorang malaikat lain. Ya. Dan dia pergi berdiri dekat mezbah. Ya, malaikat lain berdiri dekat mezbah itu menuju pribadi Yesus. Dia imam besar mengadakan doa, mengadakan pendamaian terhadap dosa, sekaligus nanti selain mengadakan pendamaian dosa, sekaligus nanti saudaraku dekat mezbah dengan sebuah padupaan emas di tangannya terus. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa orang kudus. Terus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat ban? Maka naiklah asap kemenyan. Naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa terus. Orang-orang kudus. Puji Tuhan terus. Jadi Yesus adalah imam besar mengadakan pendamaian dosa sekaligus memimpin orang-orang kudus di dalam doa penyembahan untuk membawa dupa yang berbau harum sampai naik ke hadirat Tuhan. Jadilah misbah dupa besar. Jadilah hidup dalam doa penyembahan yang besar di hari-hari terakhir ini. Untuk melepaskan kita dari sungai. Dari air yang disemburkan dari mulut ular sebesar sungai. Untuk menghanyutkan gereja yang sempurna. Tapi tidak bisa. Doa penyembahan menolong. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat ya. Perhatikan semua ke sini. Perhatikan. Semua perkara, semua benda. Kalau dilemparkan ke atas, biar bagaimanapun caranya dia ditinggi-tinggikan. Dilemparkan ke atas atau ditinggi-tinggikan. Akhirnya akan jatuh juga ke tanah. Hanya satu perkara yang lepas dari daya tarik bumi. Asap dupa kemenyan. Doa penyembahan dari orang kudus. Amin. Puji Tuhan. Ayo mulai sekarang. Belajar untuk mencapai tingkat rohani. Puncak rohani. Doa penyembahan. Penyerahan diri sepenuh. Imam-imam tidak boleh bersungut-sungut. Supaya tertolong. Amin. Kalau tidak cocok di hati, jangan ngomel. Tidak sesuai di hati, jangan bersungut-sungut. Kalau engkau diajak berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Sampai kita terbentuk menjadi suatu kehidupan rohani yang dewasa. Apa tandanya? Rohaninya memuncak, yaitu dalam penyembahan, yakni penyerahan diri sepenuh, taat kepada kehendak Allah. Tidak ada lagi kepentingan diri, tidak ada lagi mencari kesukaan. Yesus imam besar, tugasnya apa? Mengadakan pendamaian dosa. Sesudah apa? Sesudah mengadakan pendamaian dosa, dia juga memimpin orang-orang kudus di dalam penyembahan untuk membawa dupa, asap dupa kemenyan naik di hadirat Tuhan. Hanya itu salah satu cara untuk melepaskan diri dari air yang disemburkan dari mulut naga sebesar sungai. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Jangan coba-coba, saya kan pinter. Saya kan pemuda tampan. Saya kan kaya, cantik. Tinggalkan itu. Tidak ada artinya itu. Paham? Amin. Bersyukur? Amin. Tuhan. Kalau bicara daging jangan bersyukur. Kalau sudah bicara yang rohani bersyukur. Darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Nah itu bicara burung-burung di udara. Tentang ikan-ikan di laut. Nah 2 sudah terlewatkan ya. 1 nabi palsu, binatang merayap di bumi. 2 ikan di laut. Sekarang tentang ikan-ikan di laut. Wahyu 13 ayat 1-2.
Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut. Puji Tuhan. Terus? Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya. Bertanduk 10 Terus? Dan berkepala 7. Terus? Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Terus? Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Ayat 2. Binatang yang mulia itu serupa dengan macan tutul. Terus? Dan kakinya seperti kaki beruang. Terus? Dan mulutnya seperti mulut singa. Terus? Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Terus? Dan tahtanya. Terus? Dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Di sini kita melihat tampilnya binatang. Di sini kelihatan penampilan dari binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang yang keluar dari dalam laut itu menunjuk antikris. Binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris. Antikris ini gabungan dari 3 jenis binatang. Lihat ya, boleh sebelum melihat gabungan dari 3 jenis ini, antikris ini lihat ya, bertanduk 10, berkepala 7, ya, bertanduk 10, berkepala 7, dan 10 mahkota di atas kepalanya. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, begitu ya? Amin. Ya, tampilnya seekor binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk kepada antikris. Adapun wujud dari binatang itu bertanduk 10, kemudian berkepala 7, strip yang ketiga di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Puji Tuhan. 10 tambah 7, 17, tambah 10, 27. Jelas ini menunjuk kepada Perjanjian baru. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berarti perjanjian baru itu sama dengan Injil. Nah, di dalam Injil ini menceritakan pribadi Yesus sepenuhnya. Berarti dari wujud ini menunjukkan bahwa antikris ini menyamai pribadi Yesus anak Allah. Amin, saudaraku. Tapi sayangnya anak Tuhan tidak bisa diakal-akali. Sebab apa? Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Penuh dengan kesombongan. Lalu tulis lagi, adapun antikris ini gabungan dari 3 jenis binatang. Adapun antikris ini gabungan dari 3 jenis binatang. 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Ya, antikris ini gabungan dari 3 jenis binatang, 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Kemudian, strip pertama, macan tutul, itu menunjuk kecepatan dan ketangkasan. Ya, macan tutul menunjuk kecepatan dan ketangkasan. Jadi saudara, kalau gereja Tuhan tidak dewasa secara rohani, tidak mungkin dia dapat menghadapi kecepatan dan ketangkasan dari antikris ini. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Jadi kalau gereja Tuhan tidak dewasa, bagaimana dia menghadapi kecepatan dan ketangkasan daripada antikris ini? Sebab itu, berkali-kali saya sampaikan, gereja Tuhan harus sampai kepada derajat yang tinggi. Tidak bisa tidak. Selain dalam doa penyembahan dan penyerahan diri sepenuh, juga harus menjadi imamat rajani. Itu derajat yang tinggi. Maka pada saat kita berada di derajat yang tinggi, baru kita bisa melihat keberadaan daripada kecepatan dan ketangkasan dari antikris ini. Dapat dipahami, saudaraku. Kemudian beruang, menunjuk cengkeraman sehingga musuh tidak luput. Beruang, menunjuk cengkeraman sehingga musuh tidak luput. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sedangkan singa menunjuk mulut yang buas sehingga dapat menggoyahkan iman seseorang. Lihat, ada 2 jenis singa. Singa dari suku Yehuda dan singa setan. Amin, saudaraku. Singa setan, apa? Mengaum-ngaum. Untuk apa? Mencari musuh yang dapat ditelan. Jadi, singa menunjuk mulut yang buas yang dapat menggoyahkan iman yang lemah. Nah, coba bayangkan antikris ini luar biasa. Macan tutul berbicara kecepatan ketangkasan. Beruang berbicara cengkeraman sehingga musuh tidak luput. Sekali cengkeram tidak akan lepas. Sedangkan singa
mulut yang buas yang dapat menggoyahkan iman yang lemah. Nah itu, saudara. Puji Tuhan. Maka kalau di dalam gereja hanya berbicara soal perkara lahiriah, berbicara soal yang daging-daging, berbicara soal perkara di bawah. Saya melihat itu, sungguh awal pertama saya mengerti soal pelayanan. Setelah saya melihat soal-soal yang begitu disodor, waktu pertama saya melihat itu, hati saya nangis. Hancur sehancur-hancurnya. Saya tidak tahu kalau hamba Tuhan lain bisa menangis seperti itu. Tetapi setelah seiring waktu berjalan, saya sudah banyak menemukan model pelayanan yang seperti itu di dalam gereja. Jadi terbiasa. Tapi pertama saya mengenal pengajaran mempelai yang benar dan murni ini, sesudah saya hidup di dalamnya, lalu saya coba keluar masuk ke gereja lain melihat suasana pelayanan di situ, saya nangis hancur sejadi-jadinya. Bukan nangis karena pembukaan firman, tapi hancur hati saya melihat suasana gereja. Semoga hamba Tuhan mempunyai hati yang seperti itu. Semuanya. Kalau semua hamba Tuhan seperti itu, sidang jemaat tidak bisa memilih gereja A, sidang jemaat tidak bisa memilih gereja B, sidang jemaat tidak bisa memilih gereja yang enak-enak buat daging. Tapi persoalannya, setan sedang mengubrak-abrik gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak izinkan gereja GPT Betania diobrak-abrik oleh setan. Amin. Asal saudara bisa menghargai pembukaan firman dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Naga, kemudian baca ulangi ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. 1. Dan kakinya seperti kaki beruang. 2. Dan mulutnya seperti mulut singa. 3. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Terus? Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Kemudian naga itu memberikan kepada binatang itu dalam kurung antikris 1 kekuatannya, 2 tahtanya, 3 kekuasaannya. Mengapa? Karena pada Wahyu 12 gereja yang sempurna tertolong dari doa penyembah, tertolong oleh doa penyembah. Nah, maka naga tidak mau lagi kecolongan. Naga tidak mau kecolongan. Sebab itu dia memberikan kekuatannya, dia memberikan tahtanya, dia memberikan kekuasaannya kepada binatang yang pertama. Itulah antikris. Tidak mau kecolongan dia. Puji Tuhan. Sebab itu kita pun tidak boleh kecolongan. Tidak boleh main-main dalam ibadah. Tidak boleh keras hati. Tidak boleh sombong. Tidak boleh angkuh. Tidak boleh merasa ngerti firman. Tidak boleh merasa benar. Tidak boleh merasa suci. Harus rendah hati, lemah lembut dengar firman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Setan tidak mau kecolongan 2 kali. Nah, kita pun tidak boleh kecolongan. Haleluya. Ayat 11. Perhatikan. Setelah kita melihat penampilan dari antikris, begitu gesit, begitu tangkas. Puji Tuhan. Lalu kita lihat ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Iya. Dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Terus? Dan dia berbicara sama seekor naga. Kemudian di sini kita melihat binatang keluar dari dalam bumi. Binatang keluar dari dalam bumi. Menunjuk kepada nabi-nabi palsu. Menunjuk kepada nabi-nabi palsu. Wujud daripada binatang ini bertanduk 2 sama seperti anak domba. Adapun wujud dari binatang ini, binatang yang kedua ini, bertanduk 2 sama seperti anak domba. Jelas ini menunjuk bahwa dia ini seorang hamba Tuhan yang senantiasa membawa korban dan persembahan. Bertanduk 2 kan? Seperti anak domba. Jelas ini menunjuk kepada hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Sekaligus membawa korban dan persembahannya. Tapi yang lucunya, ketika ia berbicara seperti seekor naga.
berarti wujud dan perkataannya tidak sama. Berarti binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi ini menunjuk nabi-nabi palsu. Amin. Tidak usah ragu. Puji Tuhan. Nah, kenapa saya harus membawa dari binatang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut, kepada binatang yang kedua, binatang yang keluar dari dalam bumi? Ternyata binatang pertama antikris, binatang kedua itu nabi palsu, bekerja sama. Walaupun memang kita tadi bicara tentang ikan-ikan di laut, tapi kenyataannya ikan di laut bekerja sama dengan binatang yang merayap di bumi. Antikris bekerja sama dengan nabi-nabi palsu. Amin, saudaraku. Lihat saja ayat 12 sampai 14. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama. Binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut itulah antikris, terus dijalankannya di depan matanya. Dijalankan oleh binatang yang kedua, binatang yang keluar dari dalam bumi. Nabi palsu menjalankan kuasa dari binatang yang kedua. Tadi binatang yang pertama menjalankan kuasa dari naga. Sekarang binatang yang kedua, nabi palsu menjalankan kuasa dari binatang yang pertama. Berarti naga merah padam, antikris, maupun nabi palsu adalah tiga serangkai tritunggalnya setan. Amin. Puji Tuhan. Terus baca. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Antikris. Terus. Dan luka parahnya telah sembuh. Telah sembuh, mujizat terjadi. Oleh karena kesembuhan akhirnya menyembah antikris. Bukan lagi menyembah Tuhan. Sebab itu, sekalipun sejuta kali mujizat terjadi di depan mata, kalau salib tidak ditegakkan, tidak ada artinya pelayanan. Terus. Dan ia menyerahkan tanda-tanda yang dahsyat. Terus. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Terus. Di depan mata semua orang. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda heran, mujizat-mujizat terus. Yang telah diberikannya kepadanya. Ya. Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Setan juga bisa menyembuhkan. Hati-hati. Jadi jangan, saudaraku, ukuran dari sebuah pelayanan mujizat tidak. Salib. Terus. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Terus. Supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Terus. Yang tetap hidup itu. Puji Tuhan. Jadi nabi-nabi palsu dan antikris bekerja sama. Singkatnya, nabi palsu dan antikris bekerja sama. Supaya pada akhirnya banyak orang murtad. Dengan cara mengadakan banyak mujizat. Jadi nabi palsu menyesatkan manusia dengan tanda-tanda heran. Itulah kuasa yang diterima dari setan. Puji Tuhan. Jadi saudara, jangan lagi heran melihat tanda-tanda heran mujizat kalau itu terjadi. Yang terpenting salib harus ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan. Mujizat memang harus terjadi, tapi salib harus ditegakkan. Hari Minggu kita sudah melihat, puji Tuhan, kota Sodom dan Mesir adalah kota yang menyalibkan Tuhan. Kata lain dari Yerusalem. Itu nanti menjadi pusat ibu kota daripada antikris. Untuk menjalankan roda pemerintahannya. Di situ penyalipan terjadi. Jadi jelas sekali, salib itu ditegakkan di tempat yang hina. Di tempat yang kotor. Kehidupan kita ini kotor. Jadi kalau salib ditegakkan, bersyukur. Jangan mencari yang daging-daging di tengah ibadah. Jangan ngomel kalau tidak sesuai di hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, nabi palsu menyesatkan manusia dengan tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Ayat 16 sampai 18. Lihat ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin. Nabi palsu ini akhirnya, nabi palsu bekerjasama dengan antikris, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil besar,
kaya miskin tanpa terkecuali, terus merdeka atau hamba, terus diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tanda pada tangan kanan atau pada dahi, itulah meterai dari antikris. Terus dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Meterai itu tanda milik kepunyaan. Jadi kalau milik kepunyaan itu harus ada meterainya. Puji Tuhan, demikian juga antikris begitu. Untuk menjadi anggota bagian dari tubuh antikris juga ada meterainya. Dan mereka yang sudah menerima meterai itu tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Terus selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jelas roh antikris, roh jual beli. Ayat 18 terus. Penting di sini ialah hikmat. Terus barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Terus karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Namun untuk menghadapi akal bulus dari nabi antikris dan nabi palsu ialah harus memiliki hikmat. Amin. Untuk menghadapi naga harus hidup dalam doa penyembah. Menghadapi nabi palsu memiliki pengajaran mempelai dan dalam terangnya tabernakel. Amin. Harus memiliki hikmat. Hikmat fungsinya dapat membedakan antara yang jahat dan yang baik. Jelas itu menunjuk orang bijaksana. Coba saja baca ulangi. Yang penting di sini ialah terus. Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat fungsinya dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Terus barang siapa yang bijaksana. Dapat membedakan antara yang jahat dan yang baik. Menunjuk orang yang bijaksana. Milikilah hikmat supaya kita bijaksana. Dengan akal budi kebijaksanaan inilah kita dapat membedakan mana roh antikris, mana roh Allah. Jangan melayani tapi tidak tahu mana yang suci, mana yang benar. Mana daging, mana roh. Melayani tapi daging, ngomel, sungut-sungut, hati tidak bisa ditahan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat hikmat untuk menghadapi antikris. Tadi bekerja sama atau kolaborasi dengan nabi-nabi palsu harus dengan memiliki hikmat. Marilah kita belajar. Kalau demikian, marilah kita miliki hikmat itu. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya, terus? Doa Salomo memohon hikmat. Ya, terus baca. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Terus? Dalam mimpi pada waktu malam. Ya, terus? Berfirmanlah Allah. Ya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon dalam suatu mimpi. Puji Tuhan. Tuhan menampakkan diri untuk yang pertama kali kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Puji Tuhan. Amin. Lalu dalam mimpi itu Tuhan menawarkan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Ini pertemuan Salomo yang pertama dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan Allah, apa yang harus kita minta? Banyak orang memohon ingin ini, ingin itu, ingin kaya, ingin semua hal-hal yang sifatnya menyukakan daging. Pasti itu yang terjadi, yang kebanyakan orang Kristen alami. Tapi Salomo tidak. Pertemuan pertama dengan Allah, dia ditawarkan untuk mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Malam ini lewat ibadah doa penyembahan, kita bertemu dengan Allah. Amin. Apa yang kita minta? Kiranya dapat dipahami dengan baik. 7-12. Baca cepat ya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku. Ya. Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Ya, ingat ya, kalau sudah jadi imamat rajani, pelayan Tuhan. Terus? Sekalipun aku masih sangat muda
sangat muda, dan belum berpengalaman. belum punya pengalaman. Terus, Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. lihat, muda dan tidak berpengalaman. Tetapi Tuhan yang memilih dia. Terus, Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. ya, terus, Maka berikanlah kepada hambamu ini Ya. hati yang paham menimbang perkara iya, terus, untuk menghakimi umatmu Terus. dengan dapat membedakan antara yang baik Iya. dan yang jahat. terus, Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? iya, terus. Lalu adalah baik di mata Tuhan. Baik di mata Tuhan, bukan baik di mata keinginan sendiri, bukan baik di mata manusia. Terus, Bahwa Salomo meminta hal yang demikian. terus, Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. iya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. terus. Dan tidak meminta umur panjang. Tidak minta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuh supaya dipites. Saking jengkelnya dia, bunuh saja dia. Terus, Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Karena permintaan sesuai keinginan Tuhan. Jadi jangan semua permintaan diwujudkan oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Permintaan itu bisa tidak menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terus, Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, akal, budi, pengertian. Terus, Sehingga sebelum engkau puji Tuhan. Haleluya. Salomo meminta, singkatnya, pada pertemuan yang pertama dengan Allah, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Ia tidak meminta yang lain, antara lain umur panjang. Ia kemudian strip yang kedua tidak meminta kekayaan. Kemudian strip yang ketiga tidak meminta nyawa musuh. Biasanya kalau orang jengkel melihat seseorang ingin dibunuh saja. Tetapi dalam hal ini tidak, dia tidak meminta hal yang seperti itu. Dia hanya menginginkan hikmat, akal budi dan pengertian. Dia merasa bodoh, tidak mempunyai pengertian apa-apa. Dan dia meminta itu bukan untuk kepentingannya, tetapi supaya paham menimbang perkara. Di tengah umat yang besar, dia dapat memutuskan, menyelesaikan segala perkara-perkara, segala persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Kalau tidak ada hikmat, kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang begitu rumit. Dan itu dipandang baik oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, saudaraku, fungsinya hikmat digunakan untuk menghakimi suatu perkara atau menimbang suatu perkara. Karena dengan hikmat, kita dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sehingga masalah pun terselesaikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang ayat 16 sampai 27. Ya, ayat 16 sampai 27 masih tetap 1 Raja-Raja pasal 3, tidak mungkin dibaca. Saya tulis, saudara, tulis saja. Ayat 16 sampai 27, oleh hikmat Salomo ia dapat menyelesaikan perkara dari dua wanita dengan nikah yang hancur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan nikah yang suci. Manakala hubungan nikah itu sudah rusak, maka kalau nikah suci itu sudah rusak, maka hubungan kita pasti terputus dengan Tuhan. Pada saat hubungan kita terputus dengan Tuhan, disitulah seringkali terjadi penyangkalan demi penyangkalan. Maka sebelum masalah mereka selesai, sebelum nikah yang hancur ini selesai, saudaraku, dua wanita tunasusila ini berselisih besar. Sebelum mereka menghadap Salomo yang penuh hikmat itu, mereka bertengkar besar-besaran. Masalah tidak selesai, tidak kunjung selesai. Tetapi begitu diperhadapkan, begitu diadili oleh hikmat,
maka dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Masalah selesai, tuntas sudah. Termasuk menghadapi akal-akalan dari antikris dan nabi palsu tadi, ikan di laut. Maka kita bersyukur kalau Tuhan terus membaharui kehidupan kita dari sehari ke sehari, supaya kita membawa sampai kepada kedewasaan penuh, gereja sempurna. Itulah mempelai Tuhan, sampai kepada segambar serupa dengan sang Khalik, sang pencipta itu sendiri, sehingga memiliki kuasa seperti kuasa yang dimiliki oleh Allah, sang pencipta itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 28, baca dulu ayat satu ayat ini. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, oleh hikmat itu, terus maka takutlah mereka kepada raja. Iya, oleh hikmat Salomo takutlah bangsa Israel kepada raja. Doakan terus ya, supaya ada hikmat di tengah pemberitaan firman-Nya, supaya kita takut kepada Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Takut Tuhan, benci kejahatan, benci kenajisan. Amin. Terus baca. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Dan nanti juga kita bisa melihat keadilan itu Tuhan nyatakan kepada kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dulu kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan egois, Tuhan tidak peduli dengan saya. Padahal kita yang salah, kita katakan Tuhan tidak adil. Tapi oleh hikmat malam ini kita harus mengakui Tuhan adil. Kita tidak mungkin lagi beromel-ngomel, bersungut-sungut kepada Tuhan karena Tuhan adil. Karena Tuhan adil. Mengapa seseorang ngomel? Karena merasa Tuhan tidak adil. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jangan merasa bersalah. Jangan menyalahkan Tuhan dalam panggilan kita masing-masing ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian itu satu Raja-Raja 3. Sekarang satu Raja-Raja 4. Satu Raja-Raja 4 ayat 21 sampai 28. Boleh baca cepat sekali. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebesaran Salomo. Ya. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan. Ya. Mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin. Iya, sungai Efrat sampai Filistin. Efrat itu berbicara kenajisan. Pemberitaan firman tapi di tengah-tengahnya ada kenajisan. Filistin itu gambaran dari setan. Terus. Dan sampai ke tapal batas Mesir. Mesir itu gambaran daripada dunia. Dia berkuasa atas itu. Terus. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo. Puji Tuhan. Kalau kita berkuasa atas pemberitaan firman yang disertai kenajisan, Efrat, sungai Efrat. Kalau berkuasa atas setan, berkuasa atas dunia, maka kekayaan dunia akan dibawa dalam ibadah pelayanan, dalam penggebalan gebetan-gebetannya. Amin. Jangan berpikir pendek lagi. Puji Tuhan. Ayat 22 sampai dengan 28, cepat. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari, terus ialah 30 ton tepung yang terbaik, terus dan 60 ton tepung biasa, terus 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan, terus dan 100 ekor domba, terus belum terhitung rusa, kijang, rusa danti, dan gagak piaraan. Terus sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, terus dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat, terus ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Puji Tuhan. Terus sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram. Terus masing-masing di bawah pohon argut dan pohon aranya. Terus dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Puji Tuhan. Sampai akhirnya oleh hikmat Salomo, Yehuda dan Israel hidup tentram, damai, sejahtera. Amin. Satu dengan yang lain tentram, tidak saling memusuhi, tidak gontok-gontokan, tidak saling sikut menyikut, tentram. Tidak saling menggigit, tidak saling main belakang. Puji Tuhan. Itu sampai ayat 25. Sekarang 26 sampai 28. Cepat. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kaki untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Terus mulai dari geragi untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda kecil di bawah mereka ke tempat yang
sampai 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Ya, terus Sehingga serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. puji Tuhan. Lihat ya, ukuran hikmat Salomo di sini adalah begitu luas seperti dataran pasir di tepi laut. Berarti hikmatnya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Luas seperti pasir, seperti dataran pasir di tepi laut. Siapa yang bisa menghitung pasir? Tidak ada bisa. Tidak bisa diukur. Puji Tuhan. Sehingga ayat 30 sampai 33. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bali Timur, Ya. dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Melebihi semua hikmat yang ada di atas muka bumi ini. Terus Ia lebih bijaksana daripada semua orang. semua orang terus. Daripada Etan, Ya. orang Ezra itu. Terus. Daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Terus. Begitu yang mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Puji Tuhan, hikmat ini, saudaraku, kita mempunyai nama yang baik. Oleh hikmat kita mempunyai nama yang baik. Kalau bodoh, tidak berhikmat, namanya tidak baik. Jadi dimanapun nanti kita diutus, oleh hikmat ini, nama kita baik, dikenang oleh Tuhan, nama kita baik, amin. Amin. Terus, Ia menggubah 3.000 amsal. Terus? Dan nyanyiannya ada 1.005. terus, Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Terus? Dari pohon aras yang di gunung Libanon. Terus? Sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. terus, Ia berbicara juga tentang hewan. Terus? Dan tentang burung-burung. Dan Terus? tentang binatang melata. Dan tentang ikan-ikan. puji Tuhan, perhatikan. Oleh hikmat juga, saudaraku, ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Oleh hikmat ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya dan oleh hikmat dia juga menciptakan lagu atau nyanyian sebanyak 1.005. Kalau hamba Tuhan memiliki hikmat, mudah untuk mengubahnya, menciptakan lagu. Dia sudah menciptakan lagu 1.005. Kemudian mengubah 3.000 amsal. Jadi amsal itu tulisan Salomo. Amin, saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ. Oleh hikmat Salomo, ia bersajak tentang pohon-pohonan, antara lain pohon aras yang di gunung Libanon. Kemudian juga hisop yang tumbuh pada dinding batu. Hisop yang tumbuh di dinding batu. Puji Tuhan. Kita ini sama seperti digambarkan seperti pohon. Puji Tuhan, kayu. Tetapi kalau kita memilih hikmat, kehidupan seperti kayu ini pun bisa dipakai Tuhan. Sama seperti kayu penaga, tabut perjanjian peti dari tabut perjanjian terbuat dari kayu penaga, tetapi sudah dilapisi dengan emas luar dalam. Amin, saudaraku. Kemudian juga bersajak tentang hisop yang tumbuh pada dinding batu. Hisop, daun yang sangat lembut sekali. Dan itu bisa digunakan, dia sanggup menyerap darah sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya hisop ini digunakan untuk setelah menyerap darah, lalu darah itu disapukan di ambang atas pintu dan kedua tiang pintu. Puji Tuhan. Hisop ini gambaran dari hamba Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Menjadi korban pendamaian untuk manusia. Itulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ambang atas dan kedua tiang pintu. Tubuh, jiwa, dan roh. Menjadi pengantara. Ini hamba Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Jadi kalau akhirnya kita lemah lembut dan rendah hati, sebagai seorang hamba Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, itu karena hikmat. Seperti hikmat Salomo tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dia bercerita tentang hisop yang tumbuh di dinding batu tadi. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga berbicara tentang hewan. Antara lain, strip pertama burung-burung di udara. Strip yang ketiga binatang melata di bumi.
Strip yang ketiga tentang ikan-ikan di laut. Jadi oleh hikmat inilah kita dapat mengatasi, ternyata bukan hanya antikris, bukan hanya berkuasa atas antikris, juga berkuasa atas binatang merayap di bumi, nabi palsu, dan bahkan berkuasa atas burung-burung di udara. Amin. Maka jangan biasakan diri bebal, jangan biasakan diri keras hati, jangan biarkan diri dalam kebodohan. Dengar firman dengan lemah lembut, jadilah hisop yang rendah hati lemah lembut. Amin. Supaya layak jadi pengantara. Ukuran jadi hamba Tuhan itu firman, bukan pengertian kita. Kita seringkali merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih lemah lembut, lebih rendah hati dari orang lain. Itu perasaan manusia. Ukurannya harus kembali kepada firman. Back to Bible. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah hikmat Salomo itu. Mengatasi ikan di laut, burung di udara, dan binatang melayap melata di bumi. Ayo, bersyukur kepada pengajaran mempelai. Masih ragu dengan pengajaran mempelai? Masih bimbang dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel? Rohani kita terukur oleh pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Kita tahu ukurannya. Puji Tuhan. Ayo. Sekarang Tuhan membawa ukuran rohani kita pada puncaknya. Mari kita tersungkur di kaki salib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.